Baik lagi ke Zoom hari kedua tentang digital marketing. Hari ini spesial yang mau dibahas yaitu WhatsApp dan juga Telegram. Sekali lagi nih, aku mau nyapa dulu buat yang udah join, ada Mbak Fazria, Mbak Indri, terus ada Mbak Yuli, Mbak Gustari, Mbak Ani, Mbak Rahmah, Mbak Zakia, dan juga Mbak Atika nih yang udah join. Terima kasih udah nyempetin waktunya kita belajar bareng-bareng di sini. Yang lain menyusul, masih ada beberapa yang lagi sibuk sama pekerjaannya hari ini. Kita lanjut ke sesi 2, yaitu Telegram dan WhatsApp. Yang hadir di setiap Zoom kita udah catat daftar kehadirannya ya. Ini spesial nanti buat di akhir tahun kita rekapitulasi untuk yang terrajin ikut Zoom. Akan ada dapat hadiah di akhir tahun nih. Tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ke materi biar nggak terlalu sore. Untuk materi pertama itu materi tentang Telegram bakal dibawain langsung sama Mbak Vita. Oke, silakan Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama semua, balik lagi nih sama aku nih Vita. Hari ini kita mau bahas yang lebih seru dari yang kemarin nih. Kita mau bahas tentang Telegram marketing. Mama semua pasti udah punya ya Telegram. Biasanya kalau di Veryshop, kalau misal nanya, Mbak, aku mau minta fotonya dong, aku mau minta videonya dong. Pasti kita sarankan langsung ke Telegram. Nah, kita mau kupas nih tuntas tentang digital marketing, tentang Telegram. Nah, boleh di-share Mbak Fitri? Di sini udah pada punya Telegram ya pastinya, karena kebanyakan untuk foto-foto kita share-nya ke Telegram, biar record juga nih untuk foto-foto, karena saking banyaknya foto dan saking banyaknya pewan, biasanya kita terlewat nih kalau di WA, jadi kita share juga di Telegram biar nanti langsung dicek ulang nih buat yang ketinggalan. Nah, kita masuk langsung ke slide 3 aja. Nah, di sini ada kenapa harus Telegram. Kenapa ya harus Telegram? Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang harus dipahami dulu nih. Kenapa harus punya Telegram dan kenapa harus marketingnya tuh di Telegram. Nah, ini ada 5 poin. Aku mau jelasin satu persatu. Satu, penggunaan Telegram akan terus bertambah. Seiring berjalannya waktu, sosial media itu pasti berkembang ya, semua. Nah, ini pasti bertambah juga nih untuk pengguna Telegram saat ini. Untuk tahun ini misal cuma 200 orang. Nah, tahun besok bisa nyampe 1.000 nih yang menggunakan Telegram. Jadi, kita tuh wajib untuk update sosial media apa sih yang lagi booming. Nah, termasuk Telegram juga. Telegram itu banyak banget manfaatnya nih untuk emak-emak semua, untuk jualan itu banyak banget manfaatnya. Nah, Telegram ini juga punya fitur lengkap. Fiturnya apa aja? Nanti di slide selanjutnya ya. Nah, ini ada juga Telegram merupakan satu aplikasi bisa untuk banyak akun. Maksudnya apa nih Mbak, banyak akun? Banyak akunnya ini tuh bisa digunain untuk beberapa akun. Nanti kita juga jelasin lebih detailnya di slide selanjutnya. Terus ada Telegram gratis dan tanpa iklan. Nah, untuk Telegram ini tuh gratis tanpa bayar dan tanpa jeda iklan. Misalnya, biasanya aku ada iklan yang harus ini, aku harus bayar ini. Kalau Telegram di sini tuh gratis, free. Tinggal kita download di Play Store. Gitu nih, Mama. Nah, ada lagi juga cross platform. Apa sih cross platform ini? Jadi ini bisa diakses
di beberapa device. Jadi misal nih, Mama, upload, eee, pasang di HP, kita juga bisa di laptop. Kita aplikasi di laptop juga bisa. Misal, HP-nya lagi ngedrop, nah, tapi mau buka Telegram, bisa langsung sambungin aja nih di Telegram komputer ataupun laptop, itu langsung tersambung. Jadi, untuk WA kan biasanya harus login dulu. Biasanya kalau untuk Telegram login sekali dan nanti diklik lagi itu bisa langsung masuk, gitu Mama semua. Nah, kita lanjut nih untuk ke fitur Telegram. Nah, di fitur Telegram ini ada 6 yang pastinya itu multifungsi banget nih yang namanya Telegram. Penasaran nggak ya? Ini dari 6 ini, itu semuanya bermanfaat nih. Eee, ada 6, multi account, mengirim file tanpa batas ukuran, grup yang beranggotakan hingga 30 orang, ada fitur draft dan edit pesan, sama memiliki sistem keamanan enkrip end-to-end, dan gratis selamanya dan bebas iklan. Nah, kita mau kupas tuntas nih satu-satu fitur Telegramnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada multi account nih, Mak. Multi account apa sih, Mbak? Eee, kalau di Instagram itu kita bisa nih, eee, akses beberapa akun, kalau di IG itu 10. Nah, kalau di Telegram juga sama, bisa beberapa akun dari satu HP. Nih contohnya untuk akun ini ada 3 akun yang di-login. Nah, caranya gimana buat nge-login satu, HP biar 3 akun? Misal, Mama nih punya 3 akun Tele, berbeda-beda, mau nih jadi satu aja biar enak satu HP bukanya, tinggal nanti di-switch aja untuk akunnya. Nah, langsung buka aja nih di Telegram, ini caranya udah ada, masuk di akun, nanti klik tanda panah yang ke atas itu, nanti diklik, nanti ada tulisan add account. Nah, udah add account ini, nanti tinggal masukin nih nomor yang mau dimasukin untuk, multi account-nya. Nanti setelah dimasukin nomornya, nanti ada verifikasi. Verifikasi, dari si Telegramnya. Nanti masuk di nomor WA, nanti langsung di-verif. Dan masukin juga untuk kata sandinya. Jadi ketika bikin, eee, Telegram, kita juga harus inget nih ya, kata sandinya. Jadi ketika mau keluar atau mau login lagi, kita nggak lupa nih kalau mau masuk lagi, gitu. Nah, kita lanjut nih ke fitur yang kedua. Ini ada mengirim file tanpa batas ukuran. Apa sih, Mbak, mengirim batas ukuran? Eee, kan ngirim-ngirim aja. Nih kalau di WA ya, biasanya itu ada batas minimalnya itu 64 limit, itu udah nggak bisa, MB-nya udah kegedean. Tapi kalau di Telegram ini, mau MB-nya gede, kita bisa kirim nih, baik video, foto, ataupun dokumen yang gede. Kita tinggal kirim aja, tanpa ada batasan. Misal kita mau kirim nih video, ukurannya MB-nya 150, gede banget kan untuk, di WA itu nggak bisa nih, nggak bisa untuk kirim. Kita kirim aja by tele, nanti langsung sampai dan langsung disimpan aja, gitu. Dan prosesnya juga nggak lama kok kalau ngirim dari tele, tinggal tunggu beberapa menit nanti langsung terkirim nih by tele. Jadi kalau misal kirim, "Aku mau minta video ini dong Mbak, tapi MB-nya kalau dari WA tuh kekecilan, nggak bisa kirim." "Kirim by tele aja Mbak." Nanti tinggal diunduh lagi, nanti langsung, cek telenya, langsung sampai deh, gitu. Jadi
file apapun yang MB-nya besar tuh kita bisa kirim nih by tele. Tuh ya. Kita lanjut ke materi ketiga. Untuk yang ketiga nih, grup yang beranggotakan hingga 30.000 orang. Wah, banyak banget ya 30.000 orang dalam satu grup. Biasanya kalau untuk WA, grup WA itu cuma 256, terbatas. Udah 256, udah selesai. Kita harus ganti grup lagi. Tapi kalau buat Telegram ini kita mencakup 30.000 orang. Ya, jadi terbatas, enggak, 30.000 orang tuh udah lumayan banyak banget ya, Mak. Nah, kalau di Veryshop ini, yang katalog Veryshop, kita udah subscribe-nya itu 1.770 orang. Dan itu nggak, jadi ketika anggota masuk, kita tinggal kirim nih link-nya. Mbak, aku mau join dong ke grup katalognya. Mbak, aku mau join dong ke grup kontennya. Kita tinggal share aja nih, nanti kita tinggal join dan nanti ada notifikasi ketika kita share apapun, misal share foto ataupun katalog, nanti akan muncul juga di notifikasinya. Nah, grup ini itu untuk Telegram itu nanti ada 2 nih. Di Telegram ada grup yang chatting yang ada grup privasi sama grup privat. Kalau untuk grup publiknya atau yang di-share untuk semua orang, nanti tuh by link bisa di-copy. Nah, kalau untuk yang privat ini nanti itu, eee, hanya terbatas untuk orang-orang yang punya link-nya saja yang dikasih. Gitu untuk grup, Telegram ini. Dan kita banyak yang buat grup-grup, baik privat ataupun publik juga. Virus juga punya nih banyak banget grup-grup untuk publiknya. Mulai dari katalog, baju, ready stock, konten, persona branding, ini yang grup publiknya. Mbak, kenapa sih banyak banget grupnya? Kenapa nggak jadi satu aja? Katalog Virus satu aja, nggak usah ada lagi. Kalau kita jadiin satu, pasti ribet dan riuh banget liatnya. Mbak, aku mau lihat foto ini, sekalian konten. Di tele aja, Mbak, carinya apa, Mbak? Susah. Tapi kalau kita spesifik lagi nih, grupnya, untuk yang ready sendiri, yang katalog sendiri, konten sendiri, flyer promosi sendiri, jadi enak kita ngalahinnya. "Mbak, aku mau flyer konten ini dong." Mbak bisa cek di katalog ini. "Mbak, aku mau lihat dong barang ready stock di Veryshop itu apa aja." Mbak bisa langsung cek nih di Telegram ini. "Mbak, aku mau lihat dong info-info persona branding-nya Veryshop gimana." Bisa langsung ke persona branding. Nah, itu mending dispesifikasiin sendiri, karena untuk Telegram ini, aksesnya itu ketika join, kalau untuk grup WA ini kan kita join, chat-nya nggak ada nih, kosong. Tapi kalau Telegram ini, chat-nya masih ada, chat sebelum-sebelumnya. Jadi, ketika Mas semua join nih di grup katalog, chat yang sebelumnya Mas sebelum join itu tetap ada. Jadi, update terus nih. Ketika baru join juga langsung update, dapat lihat chat-chat sebelumnya sebelum join. Itu untuk, fitur yang grup beranggotaan ini juga. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada. Nah, di fitur Telegram ini juga ada materi tentang ada fitur draft dan edit pesan. Apaan tuh, Mbak, draft sama edit pesan? Untuk draft pesan ini bisa dilihat atau ditampilkan ketika kita mau, klik si channel-nya.
ini tuh berlaku untuk, yang jadi admin ya. Ini jadi kelihatan, contohnya ada di sini, ada draft ruang belajar. Jadi, misal nih, Mama mau update, mau punya katalog, punya channel katalog, mau nge-share PO-an, untuk, si caption-nya. Nah, udah, fotonya udah di-share, tapi untuk caption-nya harus ketik dulu nih, tapi harus bolak-balik antara Tere dan WA untuk ketikannya. Jadi, biasanya tuh kalau lagi draft itu kadang suka hilang ya kalau udah di-draft. Nah, tapi kalau di Telegram ini enggak. Jadi kita misal draft dulu nih, kita mau ngirim pesan ini ke grup ini, tapi mau sambil disambi yang lain dulu. Nah, si pesan ini nggak akan hilang dari si channel ini. Jadi dia terdraft tulisannya, jadi nanti pas klik lagi si channelnya, kita tinggal tambahin dan kirim, dan itu nggak hilang di draft-nya. Biasanya kalau di WA itu kadang, eee, tiba-tiba HP mati, itu hilang pesannya. Nah, kalau di Tele enggak, di Tele tetap ada draft pesannya itu. Nah, ada juga di edit pesan. Edit pesan, gimana edit pesannya? Kan tinggal dihapus aja, biasanya gitu. Kalau di Telegram ini, enggak. Kalau di WA kita kirim pesan salah, kita langsung tarik. Nah, kalau di Telegram, kita tinggal, eee, klik caption-nya aja, kita edit bagian yang harus memang diedit. Misal kita udah kirim nih, foto katalog, terus untuk caption-nya juga kita udah, share juga. Nah, terus ada perubahan harga, dan itu cuman berubah harga tuh hanya harga satu, misal yang harusnya 59 jadi 60, kan harus ketika udah ada katalog yang di-share sebelumnya, terus ditumpuk lagi kan susah. Nah, kalau di Telegram ini, kita tinggal klik aja nih caption-nya, terus pilih bagian edit, nah tinggal pilih nih, mana, eee, kata-kata atau huruf yang mau diedit. Kita mau edit angka 59 jadi 60, kita edit aja di situ. Nanti, eee, klik save, nanti langsung tersimpen dan tetap di situ. Nah, enaknya di Telegram gitu nih, kita tinggal edit aja langsung di caption-nya, tanpa harus hapus, terus kemudian dikirim lagi fotonya yang baru, enggak kalau di Telegram, gitu. Sama juga untuk foto, misal kita ada revisi size chart. Pertama, misal kita udah kirim katalog Vito, terus bawahnya ada belum. Nah, yang Vito ini kita mau revisi nih size chart-nya, fotonya. Gampang, nggak usah dihapus nih katalognya semua, terus harganya nggak usah dihapus. Tinggal kita klik aja nih fotonya, terus nanti ada pilihan ganti foto. Nah, itu tinggal kita klik, nah itu ganti foto ke yang foto benernya. Gitu. Nggak usah dihapus semua nih untuk foto-fotonya yang udah di-share, tinggal klik foto yang mau diganti, nanti diganti yang baru. Nanti langsung tersimpen aja, gitu. Kalau di Telegram. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya, memiliki sistem keamanan, encrypt end-to-end. Nah, ini sama kalau di WA juga ada ya. Jadi di Telegram juga sama. Ini fungsinya untuk melindungi pesan dan percakapan kita dari hacker. Dan jarang juga nih Telegram di-hack orang, karena kita ada sistemnya juga nih, keamanan yang, eee, aman banget buat percakapan kita. Di WA juga ada, di Telegram juga sama, aman. Dan dilindungi juga nih pesan-pesan kita yang udah terkirim. Misal kita mau kirim nih ke sesama teman kita chat gitu, tenang aja ini tuh aman banget kalau di Telegram. Sama juga untuk grup-grup yang udah ada ya. Misalnya kalau grup, WhatsApp ketika itu ada masuk terus kita kecolongan satu yang memang, pesannya nggak baik. Nah, tapi kalau di Telegram insya Allah kita aman yang masuk, karena memang kadang Telegram dibuat satu arah yang publik, hanya admin yang bisa.
Jadi, si pengikutnya tuh hanya dapat notifikasi yang baru. Misal ada katalog baru, nanti akan ada notifikasi muncul nih untuk Telegram. Jadi gitu, aman banget pakai Telegram. Fitur selanjutnya itu gratis selamanya dan bebas iklan. Yang sesuai sama yang dibahas tadi ya di depan. Jadi Telegram ini tuh gratis, tis, dan bebas iklan. Biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lain berbayar, harus bayar per bulan atau per tahun. Tapi kalau untuk Telegram dijamin gratis, lancar pemakaiannya. Yang lain, aduh lagi lama nih buat download, ada error. Tapi kalau di Telegram insya Allah lancar jaya nih kalau buat download. Misal aku mau download film atau mau download video yang mau aku promosiin, tinggal ke Telegram aja, diklik dan itu lancar banget perputarannya, nggak lama. Downloadnya lama banget. Pending jadinya. Kalau di Telegram nggak, lancar jaya dan tanpa iklan. Yang terutama gratis, tanpa harus bayar-bayar bulanan nih. Aduh masa aktifnya udah mau habis, harus bayar lagi nih buat bulan berikutnya. Tapi kalau di Telegram ini nggak, free selamanya. Yang selanjutnya ada channel Telegram. Yang tadi udah dibahas, ada 2 untuk channel di Telegram ini, ada yang public dan ada yang privat. Nah, kalau untuk public ini yang tadi sudah dijelaskan, jadi bisa diakses untuk semua orang. Jadi contohnya kayak Telegram Pirates, katalog Pirate Shop, jadi bisa diakses untuk semua orang. Tadi sudah banyak ya untuk 1.770. Nah, kalau untuk public ini tinggal cari keyword-nya nih. Misal ibu-ibu langsung ke Telegram aja ya. Telegramnya namanya katalog Pirate Shop. Nah, carinya di Telegram. Tinggal diketik katalog Pirate Shop, nanti tinggal join deh. Kalau untuk channel publiknya. Nah, tapi beda lagi kalau untuk channel privat ataupun grup. Jadi kalau privat ini kita buat itu khusus di privat dan hanya orang-orang yang punya linknya aja nih yang bisa akses. Contohnya kayak grup Resi Fire Shop. Ini dicari di Telegram pasti nggak ada. Grup Resi Fire Shop itu pasti nggak ada karena itu privat. Nah, yang punya aksesnya ya yang punya linknya. Ketika Mbak admin, "Mbak aku mau cek resi dong." "Mbak ini linknya ya." Di tele, tinggal diklik aja. Nah, ketika udah dikasih, baru deh kita bisa akses si grup channel privat ini. Jadi nggak semua orang bisa akses kalau untuk channel privat seperti itu. Terus misal, "Mbak aku mau bikin deh channel publik buat aku nge-share PO-an. Biar aku enak ke reseller aku, biar aku enak nge-share, dari misal dapat katalog dari Verishop yang lumayan banyak, kalau di WA kayaknya berat. Aku mau bikin deh, Mbak." Nah, itu nanti ada caranya gimana sih bikin channel publiknya. Nah, misal, "Mbak, aku mau deh, biar kayak Verishop punya channelnya untuk resi sendiri, jadi aku nggak harus, eee, japrin orang satu-satu, tinggal kasih aja link-nya dia untuk akses, gitu. Nanti ada caranya gimana, kita lanjut ke berikutnya. Nah, gimana sih caranya bikin channel publik dan privat? Sebenarnya sama untuk caranya, baik publik atau privat, hanya berbeda untuk pemilihannya. Kita mau privat atau mau channel publik. Biasanya kalau untuk publik ini, itu kita harus setting, keyword-nya atau
link yang nanti akan di-share ke customer ataupun ke semuanya itu dengan custom kita sendiri. Misal, kita contohnya buka akun Telegram, terus nanti klik icon, pilih 3, terus klik pilih new channel. Nah, kita mau bikin nih channel public, kita mau bikin channel public katalog Shop 2. Nah, kita tinggal setting di linknya yang nanti kita akan sebar, tinggal di-setting katalog Shop 2 tanpa spasi. t.me/ nama katalognya, katalog Shop 2. Itu udah masuk, nanti tinggal diklik untuk oke. Nah, gimana sih kalau mau gantinya, Mbak? Biar siapa tahu nanti aku mau ganti nih untuk nama Telegramnya. Bisa nanti langsung diedit aja di si linknya untuk ganti link untuk disebarnya. Nah, kalau privat apa bedanya, Mbak, sama publik? Tadi katanya hampir sama. Kalau privat ini kita nggak usah setting untuk nama telenya, untuk tele yang disebar. Tapi hanya ketika kita udah pilih privat, kita udah dapet nih link yang nanti disebar ke beberapa orang aja. Jadi bedanya di situ. Kalau publik, kita harus setting dulu untuk linknya. Jadi kelihatan nih, untuk misal kita mau bikin beberapa akun publik, beda-beda kan? Nah, itu kita ada setting di bagian linknya. Tapi kalau untuk privat, kita udah dapet linknya dari si tele. Tinggal kita share aja nih ke orang-orangnya. Gitu, kalau untuk yang privat. Yang publik, kita harus setting dulu, misal kita mau bikin 5 channel publik. Berarti itu linknya berbeda semua dari 5-5-nya. Sesuai judulnya aja. Misal kita mau bikin katalog, bikin konten promosi, kita tinggal di-setting aja untuk linknya gitu. Nah, seperti itu Mama untuk Telegram marketing ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyain aja nih di chat di chat Zoom ini. Nah, alhamdulillah Mbak Vita udah ngejelasin nih beberapa dari Telegram. Nih, Ibu. Sekarang ini nggak tahu ya, Telegram itu dipakai hanya untuk akses gambar yang dari Virus kah, atau masih cuma buat lihat-lihat foto, lihat resi, tapi belum pengaplikasian ke online shop kalian semua. Nah, ini kita bahas Telegram di sini, biar ibu-ibu juga bisa mengaplikasikan ke tim reseller ibu-ibu semua kayak Telegram nih. Virus punya katalog Virus Shop. Nah, ibu-ibu juga bisa untuk buat katalog tersebut. Untuk siapa? Untuk reseller ibu-ibu. Grup resi itu juga bisa. Emang yang capek nggak sih kalau ada yang nanya berulang kali kayak, Mbak, mau tahu dong yang ready stock apa? Kalian pasti ngirimin lagi. Setiap hari pasti bakal ada list-list baru yang masuk ke WhatsApp dan pastinya minta tolong dikirimin gambar, minta kasih tahu harganya, atau yang paling sering deh pasti nanya barang ready stock apa aja Mbak. Mbak, kasih tahu dong gambar-gambar yang ready yang mana aja. Karena pasti kalau di Instagram atau sosmed lain kan bercampur ya. Kadang ada orang yang kepengen banget nyarinya barang yang ready, yang siap kirim. Nah, ini bisa dipakai, bisa dibuat menjadi channel katalog ready stock untuk channel all shop ibu-ibu gitu. Jadi ketika ada yang nanya, ketika ada list baru masuk, bisa diarahkan langsung ke Telegram itu. Jadi mereka juga bisa, walaupun sekarang mungkin masih, Mbak aku yang beli masih eceran, masih buat dipakai sendiri, kayaknya nggak perlu tele. Tapi 2 tahun, 5 tahun, memangnya mau cuma untuk end user aja, cuma untuk dipakai sendiri aja. Pasti kan mimpi kita itu pengen punya banyak reseller, pengen bahkan mungkin punya banyak agen, naik level jadi distributor, nah seperti itu. Jadi Telegram ini ngebantu banget teman-teman buat efisien waktu, baik bagi admin maupun yang belum punya admin.
Jadi ketika ada yang nanya, nggak usah berulang kali nge-share itu, tapi edukasikan ke Telegram. Karena Telegram itu benar-benar mudah banget, gampang banget di-search. Kayak Resi itu, Virus punya grup Resi, Ibu. Grup Resi, jadi karena permasalahan sering banyak, karena sekarang udah mungkin mitra udah puluhan, ratusan, dan itu membuat wasting time ke admin ketika admin ditanyain Resi. Mbak minta Resi dong, Mbak minta Resi. Yang ini juga Mbak minta Resi setiap hari. Makanya sekarang Virus Shop sudah berjalan beberapa tahun ini punya Telegram khusus grup Resi. Jadi semuanya bisa update langsung di situ. Kita kalau ditanya tinggal share aja link grup Resinya. Bisa langsung ngecek sendiri, search nama masing-masing, nanti keluar Resinya. Dan itu diupdate setiap harinya. Gitu. Mulai dari list PO gitu. Jadi ini juga bisa langsung diaplikasikan ke reseller teman-teman atau ibu-ibu semua nih yang ada di sini yang lagi gabung, bisa dibuat. Misalkan lagi banyak banget nih stok barang ready numpuk, kita buat strateginya, kita buat gimana cara ngabisinnya. Nah, mengefisienkan waktunya ya memakai Telegram ini, karena nggak mungkin kita nge-share lagi untuk setiap yang nanya. Mungkin kalau sekarang baru 1-2, tapi nanti bisa jadi puluhan, amin kan. Nah ini Telegram bisa ngebantu banget untuk hal-hal tersebut yang sebenarnya bisa banget menghemat waktu. Gitu sih. Kalau di Virus Shop sendiri fungsi Telegram itu sangat-sangat berguna di sini. Gitu. Nah ada yang mau ditanyain nggak nih ibu-ibu terkait Telegram? Atau yang belum bisa pakai Telegram atau belum paham? Tapi biasanya ya Mbak, kalau kan Mbak kadang bilang gini, Mbak Telegram berat, aku mending di WA ya foto-fotonya. Menurut aku malah lebih beratan di WA ya, karena ketika WA nanti misal tiba-tiba restart, terus hilang semua nih chatnya, ataupun foto-fotonya. Jadi harus minta lagi nih ke Mbak admin, Mbak, tolong foto ini dong, Mbak, aku HP-nya restart gitu. Tapi kalau di Telegram, itu enggak. Misal kita share foto nih, baru udah nge-share foto. Ketika baru join juga tetap ada nih foto-foto yang dulu dari 2020, 2021. Tinggal cari aja keywordnya. Misal aku mau cari fitur nih, brand dulu, ternyata aku masih punya, aku mau promosi lagi, tapi foto yang dulu tuh udah hilang. Kita tinggal cek aja di Telegram, misal katalognya apa, kaos, kita tinggal cari aja kaos itu, misal. Nah, itu tinggal diklik dan tinggal download aja, lebih praktis. Kalau di WA ada masa kadaluarsa dari foto. Biasanya itu kalau misal kita udah sampai aku udah nggak bisa di itu, tapi kita nggak ada recordnya nih, nggak ada foto lainnya selain di WA, kan ribet. Tapi kalau kita masukin ke TW, kan kita bisa record nih dari misal aku mau lihat foto dari 1 tahun yang lalu, tinggal dicek aja di Telegram, itu pasti ada dan pasti nggak hilang kalau untuk Telegram gitu. Kalau berat, lebih beratan di WA sih biasanya. Nanti tiba-tiba WA-nya merestart ataupun WA-nya nge-lag nih karena saking banyaknya foto yang di-share. Biasanya kalau foto bisa nyampe 100-an. Nah, itu kan harus effort nih. Kita download 100. Kalau di Telegram kita tinggal pilih aja. Misal ada 5 foto utama, kita tinggal download aja dari 100 itu kita ambil 10 atau 20. Nggak harus semuanya di-download. Tapi kalau di WA kita ngetik satu, pasti ke-download semua nih 100-nya. Jadi berat kan di galeri. Ini kita mending ke Telegram aja, kita pilih nih foto yang mau kita upload nanti di WA ataupun di yang lain. Jadi nggak harus semua di-download kalau di Telegram. Enaknya Telegram tuh gitu nih, semua. Nah, udah sebegitu banyaknya tuh manfaat Telegram. Jadi ayo berdayakan Telegram, Ibu. Jangan cuma Telegram dipakai buat lihat katalog dari Virus Shop, tapi juga bisa dipakai untuk mengaplikasikan lagi di tim-tim kalian gitu. Jadi bisa dipakai untuk
katalog di stok sendiri, katalog PO, atau grup resi. Jadi mulai dari hal-hal yang memang umum yang bisa dipakai atau diakses sama reseller, end user, ataupun ecer, grosir gitu ya. Dan kita juga pernah sempat beberapa kali dapat list dari Telegram ya, Mbak. Karena Telegram kita, alhamdulillah yang virus itu sudah 1.700. Dan pernah kita save-savein nomornya biar dapat list baru. Boleh banget tuh dicoba sama mama semua. Nanti kalau di rumah kita punya channel Telegram yang sudah banyak followers, kita boleh ambilin nomor-nomornya. Karena siapa tahu dia hanya join aja tapi belum kenal kita. Kita boleh untuk kanvasin di situ, itu boleh dicoba. Iya, nyambung dari yang Mbak Fitri tadi benar. Karena kalau Telegram ini channel publik, linknya bisa disebar di semua sosmed, dan mereka bisa langsung klik tuh linknya. Nanti bisa langsung join ke channel tersebut. Kalau mereka tertarik, mereka bakal gabung. Dan itu sebenarnya bakal masuk ke chat mereka, bakal ketika ada katalog up baru bakal muncul. Mungkin 1-2 kali belum tertarik, tapi di 5 kali lihat, di 8 kali lihat, bisa jadi mereka closing di situ, Ibu. Jadi jangan takut kebanyakan sosmed, jangan takut banyak banget harus download aplikasi, tapi maksimalkan aja semua yang ada, karena kita nggak tahu di mana bakal closing. Jadi sebar benih sebanyak-banyaknya di semua tempat. Nah, insya Allah bakal panen dari mana-mana ya. Jadi kita berdayakan semuanya ya dari sekarang. Kita mulai sebar-sebar lagi nih kolam-kolam baru. Ini ada pertanyaan atau enggak nih? Tumben sepi ya. Iya nih, kayaknya udah pada jago. Paham dan jago nih. Deh. Biasa Kalian kalau yang dari mau virus harus punya Iya, Telegram soalnya. harus punya Telegram. Nah, udah nih, nggak ada yang mau nanya nih. Atau mau sharing-sharing nih, aku mau sharing dong setelah punya Telegram, atau mau bertanya secara langsung, boleh banget nih. Atau di sini udah ada yang punya kayak Fire Shop yang katalog channel Iya, Telegram. betul. Boleh nih sharing-sharing. Udah, kita lanjut aja kali ya. Nanti di sesi akhir baru yang mau tanya-tanya boleh. Atau yang baru kepikiran nanti di tengah jalan mau nanya boleh langsung di chat. Nanti kita jawab di akhir. Lanjut ke WhatsApp marketing. WhatsApp marketing bakal aku yang bawain. Jadi yuk kita sama-sama belajar tentang WhatsApp. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku bakal bawain kupas tuntas digital marketing terkait WhatsApp. Biasa, sudah pada kenal ya, aku April. Nah, yang pertama harus banget ditanemin konsepnya di otak kita semua ya. Karena WhatsApp, orang nggak suka di WhatsApp orang yang tidak dikenal, tapi suka belanja lewat WhatsApp. Aku pribadi pun nggak suka kalau tiba-tiba di WA sama orang yang nggak dikenal. Apalagi tiba-tiba nawarin jualan. Nggak ada yang suka kayak gitu. Nah, ini yang harus ditanemin banget. WhatsApp itu bukan untuk nge-WA-in orang-orang yang belum kita kenal. Tapi orang-orang suka belanja lewat WhatsApp. Sama kayak yang seperti sekarang kita lakukan, yaitu belanja lewat WhatsApp, order lewat WhatsApp. Orang-orang suka karena ngelihat fast respon, bisa lihat dibales sudah di-read atau belumnya, dan yang lainnya. Tapi tanemin kalau orang-orang nggak suka di WhatsApp sama orang yang nggak dikenal. Jadi jangan sampai kalian belum kenal sama orangnya baru juga nge-WA tapi udah dijualin. Udah tiba-tiba di WhatsApp-in tiap hari. Itu nggak bakalan, atau tiba-tiba pasti diblokir. Nah, lanjut.
Baiknya gunakan yang mana? Menurut aku ya pasti ibu-ibu di sini yang sebagai pelaku online shop pastinya udah pakai WhatsApp bisnis ya. Atau yang mungkin masih atau ada yang pakai WhatsApp biasa, segera beralih ke WhatsApp bisnis. Karena namanya jualan, namanya kita online shop, nggak bisa pakai WhatsApp biasa. Karena di WhatsApp bisnis banyak banget fitur-fitur bisnis yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan all shop hariannya. Nah, jadi mungkin ada atau nggak ada sih kayaknya. Harusnya sih nggak ada ya yang masih pakai WhatsApp biasa buat jualan. Tapi kalaupun ada, ayo kita beralih ke WhatsApp bisnis ya. Karena memang lebih efisien banget kalau pakai WhatsApp bisnis untuk jualan. Manfaatkan setiap fitur bisnis. Ini contohnya ya. Beberapa fitur bisnis yang bisa dilihat di share screen. Fitur bisnis itu ada banyak. Ada profil bisnis, katalog, salam, pesan di luar jam kerja, balas cepat, label. Nah, ini beberapa fitur bisnis yang bakal dibahas lebih lengkapnya. Yang pertama itu ada profil bisnis. Profil bisnis. Kalau di WhatsApp bisnis, bakalan ada fitur-fitur ini. Kalau di WhatsApp biasa, nggak ada. Makanya kalau ada yang pakai WhatsApp biasa, langsung ganti ke WhatsApp bisnis ya. Ini untuk profil bisnis, seperti nama pengguna ya biasa. Terus bisnisnya tuh bidang apa? Kalau Fire Shop nih contohnya kan kita pakaian ya kan. Terus bergerak di bidang apa? Distributor baju anak kita menulisnya. Alamatnya. Ini untuk membangun kepercayaan customer atau reseller pas ngelihat profil bisnis kita. Alamat lengkap bisa ditulis, terus jam kerja. Misalkan ini HP admin atau memang jam kerja hanya sampai jam tertentu bisa ditambahin di sini. Email kalau ada, dan juga link website atau link yang mau dimasukin dalam profil bisnis. Selanjutnya ada katalog. Mungkin beberapa juga sudah ada yang pakai ya katalog ini. Jadi ini bisa dibuat seperti sama kayak marketplace, bisa ngupload produk gitu istilahnya. Bisa ngupload produk. Nah, nih, jadi bisa tambah item baru, bisa masukin gambar produknya, bisa ngasih harga di setiap produknya, bahkan deskripsinya juga bisa, itu bisa dimasukin di katalog. Mbak Indri masih pakai WhatsApp biasa katanya. Ayo Mbak Indri, kita pakai WhatsApp bisnis ya. Banyak banget fitur-fiturnya yang bisa dimaksimalkan. Lanjut, setelah katalog, tadi ada salam. Nah, salam ini kirim salam. Jadi akan ada pesan otomatis yang membalas pesan orang-orang yang baru masuk ke WhatsApp kita ataupun orang-orang yang baru ngechat lagi setelah 14 hari nggak pernah chattingan sama kita. Ini berfungsi banget. Jadi ketika orang baru atau leads baru masuk, nah terus kita belum bisa fast respon gitu, ini bisa dipakai sebagai awal mula Bu Ibu. Seperti terima kasih telah menghubungi kami, terus kita bisa cantumin juga link-link yang mau kita cantumkan. Kalau contohnya di sini Fire Shop ya, salamnya bisa dilihat. Kita terima kasih telah menghubungi, terus kita cantumin link-link tele kayak katalog promo ready stock, testimoni, biar membangun kepercayaan mereka ke Fire Shop, biar mereka bisa, yang tadinya baru ngepoin kita nih, yang tadinya baru mau lihat-lihat dulu, tapi setelah lihat testimoni bisa jadi langsung closing saat itu juga. Instagram bisa banget dimasukin linknya di sini, website, jadi buat aja satu pesan yang mau dimasukin apa aja di dalam salam ini, nanti bisa langsung ke bagian salam, aktifkan kirim salamnya, langsung ditambahin di bagian deskripsi salam. Mau salam seperti apa yang bakal otomatis untuk orang baru atau 14 hari orang nggak ngechat tuh nanti munculnya kayak apa. Itu bisa dicoba ya. Selanjutnya tuh ada pesan di luar jam kerja. Nah ini biasanya kita ada HP, misalkan ada HP toko atau ada HP pribadi ataupun admin ya biasanya. Ada jam kerjanya kan, misalkan jam 8 sampai jam 5. Ini bisa dipakai pesan otomatis untuk di luar jam tersebut. Misalkan jam kerja admin sampai jam 5. Orang ngechat, orang-orang ibu-ibu atau list baru masuk pasti di jam-jam santai. Kayak mungkin bisa jadi di jam 7 malam, jam 8 malam. Nah ini bisa dipakai.
sebagai ngasih tahu dia dulu kalau kita tuh lagi udah masih tutup gitu, bakal dibales di besok pagi. Nah, ini bisa ditulis di pesan di luar jam kerja. Jadi kayak misalkan, terima kasih atas pesan Anda, kami, yang ini bisa diedit ya, ini bisa diedit. Misalkan jam kerja sampai jam 8 sampai jam 5, orang ngechat jam 7, dia bakalan dapetin pesan otomatis kalau toko lagi tutup. Akan dibalas besok pagi gitu. Ini penting sih. Jadi orang-orang nggak merasa dicuekin. Karena mereka nggak tahu kalau itu udah nggak jam kerja atau itu udah tutup tokonya. Karena ibu-ibu yang biasa ngechat ya ngechat aja karena mereka emang lagi mau ngechat, lagi pengen beli barang tersebut, ya kan? Jadi mereka nggak ngechat aja saat mereka lagi santai, tapi mereka nggak tahu kalau kita atau HP tersebut itu HP admin yang mungkin jam kerjanya hanya sampai jam 5. Jadi tuh gimana caranya biar mereka tahu, oh lagi libur ya udah besok ditunggu jawabannya gitu. Lanjut. Ada fitur balas cepat. Ini aku juga baru tahu belum lama ini. Sebenarnya udah lama balas cepat ini, cuma belum dipakai sering. Jadi tadi ada balas cepat, kalau diklik dia bisa jadi apa ya, kayak teks otomatis muncul kalau mau balas cepat. Nah, ini kalau diklik kita bisa buat format-format balas cepat kita mau seperti apa. Misalkan kita mau buat balas cepat untuk orang yang nanya atau yang mau order. Kalau mau order biasanya kan kita kasih dulu nih format ordernya. Nah, daripada kita nyari lagi, ngetik lagi, atau mungkin udah dibintangin sih, tapi ada fitur yang lebih cepatnya lagi, yaitu ada di balas cepat ini. Jadi bisa dimasukin di fitur balas cepat, pesan otomatis yang mau muncul ketika mau balas cepat orang yang nanya format order misalkan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ada balas cepat untuk format. Jadi ketika ada yang nanya balas cepat, nih, bisa dilihat ya. Ini klik lampiran atau tanda apa tuh ya yang di samping kamera, nanti muncul balas cepat, bisa diklik. Dan langsung muncul nih pesan-pesan yang kita buat di balas cepat tersebut. Dari mulai tadi nih, format order kalau diklik dia bisa langsung muncul pesannya, bisa langsung kita kirim. Kayak atau misalkan template kalau udah closing. Misalkan mau naruh terima kasih sudah order, daripada ngetik lagi, tapi udah buat balas pesan cepatnya, ya pakai aja itu. Jadi ternyata ada fitur-fitur seperti ini di WhatsApp yang mungkin beberapa ada yang belum tahu. Seperti alamat, juga kadang ada yang nanya alamat. Nah, makanya tadi fungsinya profil bisnis, isi lengkap alamatnya, ada yang mau nanya, Mbak, aku mau datang langsung. Mbak, bisa Sherlock nggak? Mbak, aku mau alamat lengkapnya dong. Bisa pakai ini. Nanti bisa muncul di pilihan balas cepatnya tuh alamat seperti yang di layar ini. Nanti diklik langsung kekirim ke customer. Jadi ini memudahkan banget ya. Kayak kalau misalkan ada pesan-pesan yang memang perlu otomatis cepet gitu, biar nggak nyari-nyari lagi, biar nggak ngetik ulang lagi. Nah, caranya dibalas cepat ini. Next. Selanjutnya label. Nah, label ini juga sebenarnya bisa dibuat untuk pengelompokan customer. Enaknya di WhatsApp Business tuh ini, banyak banget fiturnya. Banyak sekali. Nah, ini di label ini, jadi kita bisa ngelompokin list-list. Misalkan ya, ini bisa dibuat sebanyak mungkin label tuh. Tergantung mau mengkategorikan apa. Misalkan kalau di Fireshop sendiri, dia ketika ada list baru masuk, kita pasti nge-labelin sesuai misalkan yang masuk list ecer. Kita labelin untuk kontak itu masuk ke label list ecer. Atau yang masuk list grosir, berarti kita tambahkan kontak tersebut ke label list grosir. Nah, ketika mau misalkan ada mau promo apa ya, promo ecer atau promo grosir ngabisin barang, kita bisa nge-WA-in ngelihat kontak-kontak yang memang sudah tertarget dari label-label yang udah dibuat ini.
Jadi fungsinya label itu mengelompokkan. Misalkan ada reseller khusus Vito, misalkan ada Vito gitu. Kita bisa kelompokin. Jadi ketika Vito open katalog baru, kita bisa japri ke mereka, nawarin kalau Vito ada katalog baru, ada ini baru. Jadi bisa follow up. Nah, fungsinya label itu mengelompokkan, mengkategorikan orang-orang yang memang ingin kita kategorikan gitu. Kayak ada pelanggan baru tadi, atau orang yang udah list baru tapi closing gitu, tapi udah nyampe bayar, udah nyampe itu, bisa kita labeling sebagai closing, pelanggan yang sudah closing gitu. Nah, itu fungsinya label. Next. Bagaimana cara mendapatkan calon customer di WhatsApp? Caranya ada dua. Ada yang organik, ada yang berbayar. Kenapa? Yang organik bisa jadi dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, YouTube, ataupun sosial media lainnya. Nah, caranya yaitu yang sempat disinggung di hari kemarin, yaitu yang kalau di sosial media atau marketplace, jangan selalu fokusnya closing langsung di situ. Enggak. Tapi gimana caranya kita ngebawa di customer buat masuk ke WhatsApp, buat closing di WhatsApp. Karena apa? Database-nya, Ibu. Database-nya itu penting banget buat kita untuk promosi lagi di produk-produk lain. Kalau kita udah megang database-nya, enak. Kita kumpulin database sebanyak-banyaknya. Jadi, walaupun closing nggak closing, jangan sedih. Tapi kita punya database gitu. Di FireES pun seperti itu. Dari mulai di Facebook, Instagram. Makanya seringnya kalau ada yang nanya di Facebook atau Instagram, ada yang nanya, langsung kasih nomor HP-nya, kasih link WhatsApp-nya. Kalau mereka nggak masuk WhatsApp, ya berarti mereka belum minat atau belum tertarik banget, atau cuma mau nanya biasa aja, tapi nggak usah fokus ke situnya. Tapi ketika ada yang masuk ke WA, berarti mereka benar-benar niat pengen beli, niat pengen order, niat pengen tanya-tanya. Nah, itu ketika udah leads masuk ke WhatsApp, gimana cara kita ngelola si leads tersebut, entah closing atau nggak closing, tapi tetap jadi database kita. Jadi kita punya database customer yang udah mampir ke all shop kita, gitu. Yang kedua ada berbayar, yaitu iklan ads sama. Tapi ini berbayar, iklan ads. Ini bakal disinggung di nanti hari terakhir ya, iklan ads. Makanya jangan sampai ketinggalan sampai hari terakhir. Next. Pindahkan followers, friends, subscriber ke WhatsApp. Seperti yang tadi aku bilang, kalau di sosmed jangan langsung istilahnya ngasih tahu semua muamot, tapi giring mereka untuk masuk ke WhatsApp. Giring mereka untuk bisa masuk ke WhatsApp kita dan bisa kita catat database-nya. Nomor HP-nya bisa kita tanyain namanya, alamatnya, dari kota mana, seperti itu. Nah, caranya gimana? Bisa jadi di sosmed-sosmed kita bisa jadi ngasih penawaran promo, atau produk hadiah, atau giveaway, tapi diarahinnya langsung ke WhatsApp, biar mereka masuk ke WhatsApp kita. Kayak contoh misalkan ada promo lagi diskon, sekian yuk dapatkan segera, klik link di bawah, link WhatsApp. Jadi ketika mereka link WhatsApp terus mereka ngejapri kita, berarti mereka masuk nih ke jaring kita gitu. Jadi gimana caranya kita mindahin followers atau friends yang ada di Facebook atau Instagram buat masuk menjadi leads kita di WhatsApp. Sharing konten-konten eksklusif itu juga bisa biar mereka tertarik dan akhirnya nge-WhatsApp kita gitu. Next. Nah, setelah masuk WhatsApp harus diapain? 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu pastinya interaksi ya, Bu-Ibu. Jangan langsung dijualin. Kalau udah masuk di WhatsApp, jangan langsung dijuali. Tapi interaksi dulu, bangun kedekatan dulu, gali dulu apa yang mereka butuhkan.
apa yang menjadi masalah mereka mau apa, mereka mau order barang apa, atau mau butuhnya barang tuh apa, kayak apa gitu. Nah itu, jangan langsung to the point ini. Atau misalkan ada yang nanya produk A, tapi ternyata produknya habis. Terus cuma jawab, habis Mbak. Udah, mereka berhenti di situ. Jangan, tapi bangun interaksi dulu. Tanyain dulu dari mana, namanya siapa. Bangun rasa percaya mereka sampai mereka mau dan sampai mereka minat buat beli di all-shop kita gitu. Berikan hal-hal yang bikin mereka percaya gitu. Ya salah satunya dari respon kita. Kalau responnya aja udah males-malesan, udah ogah-ogahan, rasanya buat lanjut ke chat selanjutnya juga pasti males customer gitu. Ketika udah terbangun interaksi yang baik, udah terbangun rasa percaya terhadap all-shop kita, baru kita bisa menawarkan jualan, bisa ngepromosiin produk kita, bisa ngasih tahu nih ada produk-produk terbaru. 2 hal penting sebelum menjualkan barang itu seperti itu ya, bangun dulu bondingnya, bangun dulu interaksinya. Jadi kalau orang udah kenal kan, udah tahu, udah percaya, pasti buat menuju ke closing itu lebih gampang. Next. 3 media di WhatsApp yang bisa membangun kedekatan dan trust atau kepercayaan. Yang pertama itu ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp, teman-teman udah pada tahu ya apa grup WhatsApp. Nah, gimana caranya? Terus ada story WhatsApp, terus juga ada pesan siaran. Yang pertama grup WhatsApp. Next. Yang pertama grup WhatsApp. Jadi gimana cara optimasi grup WhatsApp? Yang pertama ada interaksi di grup. Grup kan banyak ya anggotanya. Atau ibu-ibu di sini juga pasti punya grup untuk reseller masing-masing. Nah, gimana cara ngeoptimalin nih grup WhatsApp di sini? Nah, caranya ya pertama pasti interaksi, lagi-lagi interaksi, karena interaksi itu hal penting. Gimana kita buat postingan menarik, buat member tuh bisa berinteraksi rame gitu. Jadi bisa jadi WA atau buat postingan-postingan menarik di dalam WhatsApp tersebut untuk membangun interaksi, untuk bikin audiens tuh pengen ngebales, pengen jawab gitu. Balas setiap komentar. Ketika ada yang udah interaksi terbangun, orang pada ngomentarin postingan kita atau WA kita, balas setiap komentarnya, jangan abis itu ditinggal pergi. Jadi lihat respon. Jadi udah basi, jadi kayaknya kalau kayak gitu ya. Jadi ketika lagi bangun interaksi, jangan ditinggal-tinggal, biar fast respon, biar bisa ngebales cepet, dan akhirnya berujung panjang tuh chatnya. Lanjut ada rutin edukasi. Fireshop sendiri juga sudah seperti itu. Kita ngasih postingan atau konten-konten flyer edukasi untuk di grup-grup. Ini mungkin ada yang pakai, ada yang enggak juga, ada yang ya udah lihat doang. Tapi jangan fokus ke orang-orang yang enggak itu, tapi fokus ke yang pakai. Terus gimana caranya biar orang-orang ternyata 1 kali, 2 kali mereka cuma ngeliatin doang. Ternyata 5 kali, 6 kali mereka pakai rutin edukasi kita. Nah, yang kayak gitu tetap bangun vibes positif di diri sendiri. Jangan istilahnya baper. Mbak, aku udah siapin edukasi tiap hari tapi tetap aja sepi, tetap aja dilihat doang. Ya nggak apa-apa. Kan nggak tahu di luar sana mereka pakai atau enggak. Edukasi ini juga sebagai penyeling antara share produk. Karena kalau tiap hari yang di-share produk terus, nggak ada selingan rutin edukasi atau flyer-flyer yang seenggaknya nggak melulu jualan. Jadi ada selingannya, jadi nggak selalu produk yang akhirnya bikin bosan kalau pas berudul ya, mungkin gitu. Tambah gambar atau video, bisa di saat edukasi ya atau promosi kan pasti ada gambar atau video-videonya, entah video yang menarik seperti video promosi yang emang udah disiapin, bisa di-share gitu, bisa dikasih ke mereka.
atau mereka nggak order pun ya nggak apa-apa. Siapa tahu ketika lihat video promosi terus mereka ngepromosiin terus closing, terus ya akhirnya pesen sama kita. Posting di jam-jam santai. Ini untuk bangun interaksi, lebih ke bangun interaksi ya. Posting di jam-jam santai, pagi hari itu biasanya sama malam-malam hari ya. Biasanya ibu-ibu tuh udah santai di malam hari, kayak posting apapun di jam santai. Ini menyesuaikan workshop masing-masing ya, karena bisa jadi kan di jam santai atau yang punya admin ya jam santainya ya udah tutup gitu. Bisa jadi ownernya yang membangun interaksi. Dan itu baru promosi, maksimalkan promosi setiap harinya, bisa dijeda untuk produk-produk yang memang sedang mau di-up. Selanjutnya ada story WhatsApp. Story WhatsApp itu yang pertama ada cara optimalkannya, ada singkat dan jelas. Maksimal story WhatsApp itu berapa sih? 30 detik. 30 detik itu udah paling lama. Jadi sebisa mungkin dalam 30 detik itu ketika video mungkin lebih ke singkat dan jelasnya ya. Gak perlu sampai berslide-slide video. Edukasi dan promosi. Edukasi. Jadi di story WhatsApp pun nggak harus melulu produk, nggak harus melulu yang dijual, tapi bisa jadi edukasi. Kayak selipin juga selain kita ngupload produk, tapi tambahkan juga edukasi. Entah itu hanya quotes, entah itu bisa jadi tips-tips untuk anak, entah itu cuma tulisan-tulisan quotes, gak apa-apa. Yang baca tuh senang. Karena nggak jualan mulu. Gitu. Selanjutnya ada optimasi tulisan. Untuk story-story yang tulisan gitu bisa optimalkan tulisannya atau captionnya. Bikin orang tertarik ketika baca tulisan kita gitu. Ketika baca caption kita, ketika ngelihat itu tuh wah ikutan senang, wah ikutan kepo gitu. Selanjutnya ada apa ini? Tipe ya, maaf. Story series. Jadi bikin informasi panjang yang dipotong-potong jadi story pendek itu bisa. Yang bikin kepo dulu misalkan di optimasi tulisan kan, kalau di story WhatsApp itu bisa nulis ya. Bisa yang background terus tulisan doang gitu. Nah, biasakan kalau buat story tulisan, background belakangnya itu yang gelap. Kalau background-nya gelap itu tulisannya itu lebih menonjol gitu. Lebih poinnya tuh di tulisan. So kalau background-nya pakai yang terang itu males bacanya biasanya. Jadi story series ini bisa dibuat kayak bakal ada katalog terbaru loh dari brand ini. Penasaran gak sih setelan unyu misalkan gitu. Nah udah dijeda aja sampai itu. Nah, nanti baru setelahnya kita buat story produknya atau launching coming soon-nya. Nah, seperti itu. Nanti bisa jadi setelahnya ada endorse-nya lucu, bisa jadi gitu. Jadi story. Jadi orang kepo dulu di awal. Bikin orang kepo dulu di awal buat lanjut next story kita. Tulisan lebih unggul. Kenapa tulisan lebih unggul? Karena ketika sinyal mereka jelek, yang pertama kali bisa terbuka di story WhatsApp itu cuma tulisan. Jadi disarankan setiap awal dari kenapa tadi story tulisan lebih unggul, karena memang bisa jadi ibu-ibu juga semua bisa tahu ya kalau ada story, orang bikin story tapi tulisan. Kita bisa aja ngeklik si tulisannya walaupun sinyal kita lagi lagi lama, lagi jelek gitu. Sementara kalau foto dan video bakal loading aja terus. Nah, kenapa tulisan lebih unggul seperti itu? Karena tulisan tuh bisa dibuka walaupun sinyal lagi jelek. Review story, terus usahakan story terakhir tuh menarik perhatian, tetap bisa kayak apa ya, tetap interaksi, ngebangun, terus bikin mereka kepo atau pengen lanjut ke WA kita gitu. Terus kayak jangan terlalu banyak. Untuk story ini dibiasakan setiap hari hanya 10-12 story.
Karena kalau sampai titik-titik itu, orang males banget nge-next story-nya, ibu-ibu. Karena aku pribadi aja kalau lihat online shop yang emang aku pengen order gitu, pasti aku kan lihat story-nya ya. Tapi kalau udah story-nya udah panjang banget, rasanya males banget. Tinggal skip, tap aja. Jadi usahakan setiap hari jangan terlalu banyak posting story, maksimal 10-12 story. Next. Optimasi pesan siaran WhatsApp. Optimasi pesan siaran WhatsApp. Beberapa pasti udah tahu ya pesan siaran WhatsApp yang memang bisa, kalau diklik titik 3 di samping kanan tuh ada pesan siaran. Nah itu bisa dipakai untuk yang nggak punya aplikasi untuk BC atau aplikasi pihak ketiga. Nah di WhatsApp disediakan pesan siaran ini. Tapi dengan catatan kalau pesan siaran ini dia harus sudah menyimpan nomor kita. Sudah nyimpen nomor yang kita pakai buat BC itu. Misalnya kita mau BC produk A, BC ke beberapa leads gitu. Tapi pastikan mereka juga sudah menyimpan nomor kita, sudah menjadi kontak kita gitu. Ya, karena kalau mereka nggak nyimpen nomor kita, terus kita pesan siaran, nggak akan masuk pesan siarannya. Posting 3 hari sekali, jangan terlalu sering. Lanjut di posting di jam santai juga. Sama pisahkan calon pembeli atau pembeli. Yang sudah menjadi pembeli, itu pasti bahasanya bakalan beda dengan calon pembeli yang baru masuk menjadi leads kita tapi belum closing. Tapi masih baru nanya-nanya. Nah itu bahasanya bakal berbeda dengan orang yang memang udah pernah order di kita atau udah sering order di kita. Kita bakal membedakan bahasanya di situ. Jangan menyamaratakan setiap pembeli atau calon pembeli karena bisa jadi karakternya berbeda-beda seperti yang udah pernah disampaikan waktu itu ya. Lanjut. Teknik closing, kenali calon pelanggan. Nah ini yang tadi udah dibahas ketika udah masuk ke WhatsApp kita, udah nongol nih dia nanya apa gitu. Jangan langsung buru-buru buat diakhiri. Tapi tanya dulu namanya siapa, aktivitas saat ini, entah memang sudah berjualan kah, atau memang mungkin ada masuk mau join reseller Mbak. Tanyain dulu namanya, tanyain dulu aktivitasnya saat ini, bekerja kah, atau memang ibu rumah tangga, tapi aku udah sering jualan. Nah, kita harus kulik dulu bagian-bagian tersebut gitu. Kayak gimana domisilinya, kota tinggalnya, isi dompetnya, kayak ini bisa jadi di aktivitasnya ya. Kalau misalkan aktivitas aku kerja Mbak, tapi aku juga jualan, udah lama jualan, nah berarti kita tahu bakal mengarahkan dia tuh kemana. Tapi kalau orang-orang yang baru join gitu, baru mau mulai jualan Mbak, berarti kan kita juga harus perkenalan dulu jualan tuh seperti ini gitu. Teknik dasarnya di WhatsApp sih ya, yang pertama itu pastinya fast response. Fast response itu benar-benar wajib, kudu, harus. Jadi kalau fast response itu kalau untuk customer baru ya terutama, jadi kayak mereka tuh merasa dispesialkan, merasa diperhatikan. Karena aku sering banget dengar dari calon-calon customer gitu, mereka pasti sebelum join ke Fire Shop atau sebelum masuk ke Fire Shop nanya-nanya, itu mereka nge-WA-in atau masuk ke beberapa Instagram, misalkan di Instagram nih, mereka lagi pengen jadi reseller, pengen jadi join reseller. Mereka nyari distributor-distributor yang ada. Salah satunya Fire Shop gitu. Nah, ketika itu yang dinilai dari customer apa pertama? Fast respon. Siapa duluan yang balas? Yang duluan balas ya dia lanjut gitu. Kalau dia udah dapet dari si distributor A udah lengkap, ya udah. Ketika distributor B, C, D dia jawab, udah selesai, udah dapet di distributor A. Begitu juga untuk reseller, agen gitu. Dia ngechat agen A, B, C, D. Ternyata yang balas duluan agen C. Ya udah, ketika agen A, B, D baru jawab, udahan, nggak bakal mereka respon lagi karena udah dapet di agen B buat apa lagi gitu kan. Terus wajib tanya balik
tanya balik. Ini yang sering kemarin juga disinggung. Kenapa? Karena customer, kalau lihat dari sisi customer itu senangnya diperhatikan, senangnya di sanjung-sanjung gitu, tanya balik. Jadi jangan buat mereka nanya aja, kita jawab aja. Tapi kita juga harus bisa nanya balik. Makanya tadi gali lagi kebutuhan mereka dengan tanya balik. Biar kita tuh tahu juga mereka tuh butuhnya apa. Selalu kasih pilihan. Nah ini ketika ada, misalkan orang join, pengen produk A size 2 warna merah, tapi ternyata habis. Nah, kita harus punya pilihan. Kita kasih pilihan ketika memang masih ada size 2, tapi dengan warna yang lain, bisa kasih pilihan di tersebut. Jadi, kita punya penawaran lain setelah memang produk tersebut nggak ada. Jadi, nggak mati di situ aja percakapan. Tapi ada lagi penawaran yang bisa kita tawarkan ke mereka. Gitu. Oke, segitu dulu untuk WhatsApp marketing. Telah banyak aku bercuap-cuap. Jadi untuk lengkapnya WhatsApp marketing ini sebenarnya lebih ke strateginya nanti ada di strategi marketing ya. Lanjut di next session. Kali ini kita bahas perintilan-perintilannya dulu mengenai digitalnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih, Ibu? Iya, monggo. Fire di sini sudah pakai WhatsApp bisnis semua ya, Mbak ya? Sudah dong. Jadi kita sudah pakai sapaan semuanya. Fajri Hari. Ayo Mbak Indri. Mbak Indri mau tanya, langsung boleh. Aku belum pakai WhatsApp bisnis, Mbak. Silakan Mbak Indri. Oh, Mbak. Hai. Kalau aku belum pakai WhatsApp bisnis, Mbak. Iya. Alasannya tuh karena kan aku baru jualan online itu sekitar 1,5 tahun ini ya, baju anak ini. Terus karena kan kalau WhatsApp bisnis kan ketika kita ketika ada orang yang nge-WhatsApp ke kita kan nanti ada pesan kayak gitu kan ya. Jadi kalau aku mikirnya kalau ada orang yang WhatsApp aku secara pribadi itu nggak enak gitu kalau ada pesan itu gitu. Jadi aku milih belum dulu ke WhatsApp bisnis. Tadinya sih pengen buat kayak WhatsApp khusus untuk jualan aku gitu. Jadi kalau untuk pribadi ya untuk pribadi aku, untuk jualan ya jualan gitu. Tapi sih, ya tapi cuman bingungnya yaitu ketika stok itu kan ada yang nanya stok, kita harus nyari dulu bukunya gitu. Kalau sebenarnya kan enaknya kalau WhatsApp bisnis saya lihat kan emang ada itunya gitu. Cuman kalau aku belum itu karena memang administrasi di akunnya juga belum tertata ya. Kemarin aku pernah cerita ke Mbak Luki sendiri gitu. Baru mau bebenah sekarang gitu. Jadi kemarin tuh alasannya itu karena cukup ribet juga gitu. Aku ngerjainnya sendiri gitu. Tapi insya Allah sih Mbak dicoba. Oke, Mbak Indri. Iya boleh. Nanti paling dipisah ya Mbak antara WhatsApp jualan atau WhatsApp pribadi. Atau bisa juga Mbak kalau yang buat salam atau pesan otomatisnya tuh nanti di pilihan bawahnya tuh ada pilihan buat apa namanya? Ke siapa aja yang bakal nerima pesan otomatis tersebut. Ada pilihannya kalau nanti bisa dicek deh di WhatsApp bisnis tapi ya. Nanti di bawahnya tuh ada pilihan mau kirim ke siapa, ke semua orang kah? Atau bisa jadi semua orang tapi dikecualikan untuk orang-orang tertentu. Sebenarnya memang agak ribet karena milihin dulu yang bakal nggak masuk pesan otomatisnya tuh siapa. Tapi emang WhatsApp bisnis tuh
Cakep banget kalau buat jualan. Soalnya dia otomatis banyak fitur-fitur yang bisa dimaksimalkan di situ. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti Mbak Indri bebenah dulu. Tadi ya katanya mau bebenah, bisa dipisahkan dulu antara pribadi dan juga jualan. Atau dikategorin aja kalau nyimpen nomor-nomor leads baru bisa dibuat depannya tuh apa. Kalau di Fire Shop ya, di Fire tuh kalau ada list baru atau ada customer baru, kita namain kontaknya pasti ada nama Fire-nya. Jadi ketika mau ngumpulin leads juga, kalau narik ke Excel juga, bisa dipisahkan leads Fires itu yang mana aja. Jadi ada kode-kode atau kategori saat penamaan kontak. Bisa namain, misalkan namanya April dari Bekasi. Nah, kita namainnya biasanya Fires April Bekasi. Jadi kalau ecer, misalkan kita tambahin kodenya kode ecer di depannya. Jadi ngerapihinnya di nama kontak sih. Ada lagi yang mau bertanya? Tumben ya hari ini sepi ini. Kemarin rame. Mungkin udah pernah ngerti nih ya WhatsApp bisnis itu gimana. Ini udah pada ngerti atau pada bingung? Apa gimana ya? Boleh ya yang bingung, boleh ditanyain dulu aja. Mbak Atika tanya, baiknya untuk leads baru dialihkan langsung chat ke owner atau ke Mbak admin ya? Ini pilihan ya Mbak. Jadi balik lagi ke Mbak, mau diarahkan ke owner langsung atau ke admin. Kalau di Fire Shop, karena owner tuh harusnya fokus ke hal-hal yang memang lebih mikirin strategi dan yang lainnya, untuk leads baru masuknya ke admin. Hal-hal teknis seperti itu masuknya ke admin, tapi dengan catatan admin mengelola dengan baik leads yang masuk tersebut ya. Dikasih tahu dulu mungkin kalau ada leads baru masuk harus seperti ini, harus nanya ini, pokoknya gali kebutuhan-kebutuhan customer dulu, tanyain dari mana, seperti itu. Kalau memang belum bisa ke admin, bisa ke owner dulu. Karena sebelum ke admin juga dulu Fire Shop untuk leads baru atau kontak masuk itu pasti ke owner dulu. Tapi setelah berjalannya ini, kita semuanya leads baru masuk ke admin. Tapi dengan adanya laporan untuk leads baru yang masuk. Mbak Tika. Mbak April? Halo? Aduh. Itu tolong dikasih tunjuk tuh gimana cara ngecek apa kontak handphone tuh ada berapa gitu di kontak WA, di kontak WA yang bisa kita lakukan promosi kepada orang-orang tuh ada berapa tuh di handphone, bisa dikasih tunjuk nggak ya ke sini nih? Caranya gimana? Kita cobain dulu ya sebentar.
Ini aku bantu jawab untuk yang tadi Mbak aplikasi nih, spesifikasi kontak ya. Kan kalau VRS tuh ada depannya VRS, nama, terus kota. Nah, ini ada contohnya. Sebentar. Oh, dulu nih ya. Atau nanti kita kasih share itunya aja. Iya. Sebentar ya, Ibu. Nah, nih contohnya nih. Untuk yang virus, ini ada virus, nama, plus kota. Nah, ini tuh udah banyak banget. Jadi kita spesifikasi lagi nih, virus. Nah, ini, dan ini ada juga yang dari leads. Nah, ini kita punya kontaknya juga nih. Di spesifikasi virus leads berapa. Ini. Oh iya, dari tadi gue nggak ngomong. Jadi, ketika ada customer baru, kita kan udah tanya ini untuk namanya dari mana, namanya siapa, dari mana. Nah, kita langsung spesifikasi aja nih. Misal dia leads-nya ke grosir atau ke ecer, kita mau namain apa nih? Misal ecer, Vita Bekasi, grosir Vita Bekasi. Jadi kita terarah nih kalau kita mau promosi. Misal aku mau promosi untuk barang ini ke leads grosir. Nah, kita tinggal cari nih di kotak kita untuk leads grosirnya siapa aja nih. Kita tinggal japri. Nah, terus kita mau promosi nih untuk barang ecer kita. Aku mau promosi barang Vito tapi ecer. Aku cari nih di kontak aku karena udah spesifikasinya nih. Misal ecer, kita tinggal cari aja depannya ecer. Nah, nanti langsung keluar nih untuk kontak-kontaknya, tinggal kita japri deh. Jadi nggak harus semua kontak kita japri, kan karena ada kontak dari pribadi atau apa, jadi satu. Nah, ada yang namanya sama. Nah, kan itu ribet untuk memilahnya lagi. Ini kita spesifikasi sendiri gitu aja, jadi enak ketika kita mau promosi ke list grosir sendiri ada, list ecer sendiri ada, mitra kita juga ada sendiri. Nah, jadi enak nantinya untuk promosinya. Gitu, Bu Ibu. Mbak Indri, harus sambil praktek, Mbak. Kalau nggak praktek kayaknya bingung. Aku grup reseller juga belum punya, padahal udah ada yang minta buatkan. Nah, buatin deh Mbak Indri. Buat grup reseller. Ini sebenarnya penting loh, kayak kita tahu reseller-reseller yang memang udah sering beli di kita, udah tertarget dengan shop kita, memang sudah menjadi bagian kita juga. Jadi kalau belum ada grup reseller ini masih ngawang ya, masih belum nyatu gitu orang-orangnya. Jadi kalau promosi juga masih bingung nge-share-nya kemana ya. Jadi coba Mbak Indri buatin pelan-pelan praktek, karena sebenarnya WA tuh bisa gampang banget, nggak susah caranya, bisa langsung lihat di setting fitur bisnis atau profilnya, setting juga bisa dimain-mainin aja di situ, diklik satu-satu, bisa lihat fungsi-fungsinya.
Ya, ada lagi nggak nih? Yang mau nanya atau tadi aku atau kita kurang jelas jelasinnya? Boleh ditanyain. Oke. Oke, kayaknya udah selesai ya ini, udah nggak ada yang nanya. Semoga pada ngerti semua. Dan nanti kita juga akan share PPT-nya di grup sama kayak kemarin ya. Boleh yang bisa on cam, tolong on cam dulu kita. Foto dulu sebentar ya. Waduh, jangan-jangan pada tidur. Ini sore-sore ya. Udah mau sibuk nih. Ada yang bisa on cam nggak nih, Bu-Ibu? Apa nggak bisa semua? Waduh, nggak bisa semua nih kayaknya. Ya, ada Mbak Indri. Itu kan cantik kita lihat. Kenal deh sama Mbak Indri. Iya ya. Iya. Lupa gue nggak on cam. Oke, gini kali ya. Cuma Mbak Indri doang. Yang lainnya kan pada packing ya, jadi Sini Sambi. Transfer Pak. Mbak Yuli. Oke, kita langsung foto dulu aja kali ya. Nah, Ih, bagus Tari masih sibuk nih packing Iya, ya. nih. Si di toko. Oke, foto dulu ya. Oke. Bagus. Yang saya tutup, saya. 1, 2, 3. Makasih banyak ya ibu-ibu yang sudah menyempatkan. Oke, makasih ya. Ini Mbak Luki belum sempat Makasih Bu di Ibu. Zoom ini karena dia masih di perjalanan pulang dari tempat kerja, terus baterainya habis. Jadi belum bisa join ke Zoom hari ini. Besok kita lanjut lagi Zoom. Ada apa? Ada terkait TikTok, Reels, YouTube. Pokoknya jangan kelewatan ya, karena ada TikTok, YouTube, Reels itu benar-benar salah satu materi penunjang di digital marketing juga yang lagi hype-hype-nya ya. nih. Iya, bener TikTok. banget. Lagi nanti Mbak Fitri spesialis TikTok. Ditunggu besok ya. Terima kasih Stay tune semuanya. ya. Semoga Terima ilmu hari ini kasih. bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.